Dari tempat ini saya menyapa sidang jemaat sekalian, selamat sore, shalom. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah menolong dan memberkati hidup kita, sehingga pada sore hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita sore hari ini, saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang Engkau berikan kesempatan untuk bisa bersekutu dengan Engkau pada sore malam hari ini melalui ibadah doa penyembahan kami. Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini sungguh kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini, kiranya Engkau memberkati mereka semua, dan kami semua juga Engkau berkati. Seluruh pelayan Tuhan yang mengambil bagian juga Engkau berkati semua Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan segera memulaikan ibadah kita dengan satu pujian, menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, memandang kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Pelayanan selanjutnya terserahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Kekudusan-Mu Bapa, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita dudukkan kepala. Bapa di dalam surga, seperti nyanyian yang baru kami nyanyikan, kami rindu diam di dalam rumah-Mu untuk menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-anugerah-Mu. Tetapi saat ini kami tidak bisa beribadah secara langsung satu dengan yang lain bertatap muka. Tetapi diri kami ini adalah bait Allah, bait kudus Allah, di mana Engkau hadir. Roh Kudus ada di dalam hati kami. Kami rindu senantiasa bersekutu dengan firman-Mu, dengan kasih dari Bapa, kasih dari Anak. Demikian juga Roh Kudus selalu mengajarkan tentang firman Tuhan, mengingatkan, sehingga saat-saat kami membaca, saat-saat kami mendengarkan firman-Mu, dimanapun kami berada, Engkau hadir juga di tempat kami. Engkau hadir di tempat ini, Engkau juga hadir di mana kami berada, di tempat-tempat yang berbeda. Karena Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah yang maha hadir. Karena itu kami pasrahkan ibadah ini selanjutnya di dalam tangan-Mu. Biarlah Dikau yang sudah hadir berkarya lebih lanjut menggunakan bibir mulut hamba-Mu ini saat membuka mulut firman-Mu yang keluar. Biarlah firman itulah yang memberikan yang adalah kasih-Mu, memberi kekuatan baru, membawa kehidupan ini untuk tergairah menjembah-Mu sebentar ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati alat-alat yang dipakai, hamba-hamba-Mu yang juga melayani di tempat ini. Biarlah urapan-Mu sama dengan yang ada di rumah di mana kami berada, sedang mendengarkan, mengikuti ibadah doa sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan semuanya ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, bisa mengikuti ibadah doa malam hari ini bersama istri. Saya sampaikan shalom, selamat malam semuanya. Ya, kita berbahagia walaupun belum bisa bertatap muka, tetapi Allah ada di dalam hati kita yang merupakan bait Allahnya seperti doa tadi. Maka mari kita akan konsentrasi, kita akan memusatkan segenap pikiran, perasaanku, karena Allah hadir di sini, Allah juga hadir di tempat saudara berada. 2-3 orang berhimpun dalam namanya, Yesus ada di situ. Ya, kita harus yakin. Kalau kita yakin Allah ada di tempat saudara, di mana saudara berada, maka kita tentu tidak akan sembarangan, tetapi dengan serius, dengan sungguh-sungguh kita memusatkan segala pikiran untuk beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau hari Minggu kemarin firman Tuhan disampaikan mengenai indera, salah satu inderanya adalah dari panca indera
itu adalah indera mulut. Maka Tuhan malam hari ini lewat doa saudara sekalian menaruh dalam hati saya mengenai indera yang lain, yaitu soal mata. Ya. Soal mata. Di dalam Injil Matius dikatakan mata ini adalah pelita tubuh. Jikalau matamu gelap, maka seluruh tubuh itu gelap. Ya, mari tolong dibacakan Injil Yohanes pasal yang ke-9. Kita akan merenungkan beberapa ayat terlebih dahulu sebelum berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-9, tolong dibacakan Saudara Daniel ayat ke-35 sampai 37. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Ya, kita lihat di sini. Yang dimaksud ia itu siapa? Yesus mendengar ia diusir. Siapa ia ini? Pada satu waktu Yesus bersama murid-murid lewat di satu tempat, di situ menjumpai seorang yang buta sejak lahirnya. Nanti saudara membaca dari pasal ke-9 ini secara keseluruhan ya. Untuk saya tidak bisa baca semua karena masalah waktu. Ya. Nah, menjumpai orang buta sejak lahirnya. Murid-murid bertanya, "Guru, siapakah yang berbuat dosa? Apakah orang ini atau orang tuanya?" Maka sang guru menjawab, "Bukan orang ini, juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang ini." Ya, untuk ini mungkin perlu dibaca. Yohanes 9, coba tolong bacakan ayat 3 sampai ke 5. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Ya, Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." ya, siapa yang mengerjakan? Terus? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ya, Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. iya. Puji Tuhan. Yesus mengatakan kita yang harus mengerjakan pekerjaan Allah. Bagaimana caranya? Ya, ini orang buta. Buta itu berarti matanya buta, berarti seluruh tubuh itu adalah buta. Jadi kalau fisiknya buta saja mungkin masih tidak ada masalah. Tetapi kalau sampai seluruh tubuh ini termasuk hatinya, rohnya, termasuk jiwanya, semuanya gelap. Nah kalau orang gelap, itu ya berarti dia tidak ada persekutuan dengan terang. Saudara bayangkan, pagi hari dibangunkan, "Nak bangun, loh aku sih ngantuk." Loh ini sudah pagi, dia lihat-lihat, loh tidak bisa bedakan. Malam, ayo tidur sudah malam ini, dia juga tidak bisa bedakan. Tetapi dalam pengertian rohani itulah kalau tubuhnya gelap, itu adalah di dalam pengertian yang negatif. Ada dosa-dosa, ada perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenan. Yesus katakan kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Yesus adalah terang dunia. Tadi disebutkan
Tetapi kalau saudara membaca di Injil Matius saat Yesus dalam khotbah yang terkenal, Matius 5, di bukit, khotbah bukit yang terkenal, dia katakan, kamulah terang dunia, garam dunia. Kapan kita disebut terang dunia? Saat kita percaya kepada firman Tuhan, saat kita melakukan firman Tuhan, maka disitulah Yesus menarik kehidupan kita dari gelap kepada terang. Nah, sekarang sebagai orang-orang yang sudah terang, murid-murid semua maupun orang banyak yang sudah percaya, sudah melakukan firman Tuhan, hidup di dalam terang. Yesus mengatakan, kitalah yang harus mengerjakan pekerjaan Allah. Ya, sebagai orang-orang yang sudah meninggalkan gelap, jangan kita kalau melihat orang yang hidupnya di dalam kegelapan, kemudian kita mempermasalahkan, siapa ini yang salah? Ya, anak ini kah? Atau orang tuanya yang sedang berdosa? Itu tidak ada manfaat. Tetapi sebagai terang, sebagai garam, itu harus bisa berdampak langsung kepada orang yang membutuhkan. Nah, makanya Yesus katakan, bukan orang ini, bukan orang tuanya, kita yang harus mengerjakan. Tunjukkan saja kalau ada orang yang hidup dalam kegelapan, berdosa. Tunjukkan saja terang. Kalau dia kenal kita, dia melihat terang. Iya, orang ini dulu juga jahat ya, sekarang kok berubah. Omongnya sopan santun dan seterusnya. Tetapi lebih daripada itu, Yesus itu adalah terang. Firman Tuhan itu adalah terang. Ya, di dalam Injil Yohanes yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah pribadi Allah. Dia yang menciptakan, tidak ada menjadi ada. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Sebab di dalam kegelapan, di dalam dosa, itu hanya satu jalannya menuju kepada penghukuman kekal. Ya. Tetapi kita melihat, kalau kita hidup di dalam terang, maka kita adalah anak-anak terang. Kita harus menjadi terang bagi dunia ini. Seperti Yesus adalah terang dunia. Injil Matius 5 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan tersembunyi. Harus berdampak kepada sekitar. Nah, kita melihat kemudian Yesus jongkok. Dia meludah ke tanah, diodek-udek itu apa? Diaduk-aduk ludahnya dengan tanah, dioleskan ke mata orang buta ini. Kemudian Yesus perintahkan, pergi ke kolam Siloam, basuhlah dirimu. Nah, tentu orang ini percaya, baru dia mau taat. Ya, saat dia percaya, saat dia taat, dia pergi ke kolam Siloam. Mestinya secara akal, loh, yang kotor ini matanya, karena ada campuran tanah apa itu dioleskan dan matanya yang buta. Tapi Yesus suruh basuh dirinya di dalam kolam Siloam. Saat dia taat, dia mengikuti, dia membasuh diri di kolam Siloam, maka dia menjadi jelek matanya, terbuka matanya, bisa melihat terang. Nah, kemudian dia kembali kepada Yesus. Ya, nah, saudara baca aja ya, nanti bisa mengerti. Kembali kepada Yesus. Nah, orang ini yang sudah terbuka matanya, sudah bisa melihat terang, dia kemudian juga berdampak menjadi terang kepada keluarganya, orang tuanya, kepada tetangga-tetangganya. Ya, tetangganya ada yang bingung. Loh,
Ini orang yang tadinya buta sejak lahir. Yang lain bilang, bukan, mirip. Tetapi orang ini yang sudah mentaati firman Tuhan, mengalami kuasa daripada firman Tuhan, mengalami kuasa dari terang itu, dia sudah tidak ragu lagi. Dia mengatakan, inilah saya kepada tetangga-tetangga. Ya, itulah saya. Ya. Nah, kemudian disitulah tetangga-tetangganya menjadi percaya. Kemudian mereka membawa kepada orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Yahudi dan Farisi pada umumnya itu sudah mempunyai satu vonis bahwa siapa yang percaya kepada Yesus itu adalah Mesias, itu akan dikucilkan. Dia panggil orang ini, disuruh cerita. Orang ini tidak ragu-ragu, dia bercerita, tidak peduli dia. Tidak mempedulikan ancaman. Kemudian orang Farisi tidak percaya, manggil orang tuanya. Papanya menyaksikan, memang betul dia anak saya lahir buta. Tetapi orang tuanya tidak berani menyaksikan bagaimana dia kemudian menjadi melek. Tanya sendiri sama dia karena dia sudah dewasa. Dia takut dikucilkan sama orang Yahudi. Nah, demikianlah kemudian orang Yahudi itu dan Farisi kembali bertanya kepada anak ini. Coba ceritakan. Anak ini udah jengkel. Dia bilang, loh tadi saya sudah cerita kamu tidak mendengarkan. Untuk apa diceritakan lagi? Kemudian singkat cerita orang Farisi marah, diusir anak ini. Ya, diusir, suruh pergi. Artinya orang-orang Farisi ini kalau ini terang diusir berarti mereka juga gelap. Walaupun matanya mereka itu tidak buta. Hidup di dalam gelap. Terang itu telah datang. Tetapi manusia lebih suka gelap. Karena perbuatan mereka jahat. Ya, itu di Yohanes yang pertama ya. Nah, apa yang terjadi? Itulah yang tadi saya ceritakan di dalam ayat yang sudah dibacakan dari 35 sampai 37. Nah, tetapi Yesus yang mendengar anak ini diusir, dia datang. Dia mencari, dia bertanggung jawab kepada kita yang sudah hidup di dalam terang. Dia tanya. Dia bilang, apa kamu tahu siapa itu anak manusia? Orang buta ini yang sekarang sudah menjadi jelek. Tidak tahu. Pada waktu ditanya tadi oleh tetangga dan orang-orang Farisi, siapa orang itu? Dia coba kenal sebagai seorang nabi. Nabi itu adalah orang yang berbicara atas nama Allah. Ibrani 1 ayat yang pertama. Zaman dulu Allah berbicara kepada manusia lewat para nabi. Tetapi ada nabi-nabi yang bahkan mempunyai karunia-karunia mujizat. Elia, Elisa. Dia hanya mengenal Yesus itu adalah nabi. Orang yang berbicara atas nama Allah, maka dia percaya perkataannya, dia taati perkataannya. Dia basuh dirinya. Ya. Tetapi saat Yesus menanyakan soal anak manusia, orang ini tidak kenal. Siapa dia itu? Nah, sekarang kita melihat lewat kisah ini bahwa Yesus orang-orang Farisi dan Yahudi. Tadi saya katakan dia tidak buta secara fisik. Tetapi mengapa dia sudah baca Taurat? Namanya Farisi ahli Taurat.
Itu setiap hari Taurat itu dibaca. Mungkin juga hafal. Tetapi kenapa kalau orang percaya Yesus itu Mesias akan dikucilkan? Kita tahu kisahnya, bahkan akhirnya mereka mengatakan salibkan Yesus ini. Sebab mereka tidak mengakui Yesus itu adalah Mesias yang diurapi. Mata buta, percaya, taat, jadi melek. Sebaliknya, mata tidak buta, dengar firman, tidak percaya. Dia tetap hidup dalam gelap karena diusir terang itu. Nah, kita akan periksa bahwa orang-orang Yahudi ini dan orang Farisi ini, dia tidak buta tetapi dibutakan. Tolong dibaca ya. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Tolong dibaca ayat 37 sampai 43. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Kita lihat, ini tidak buta secara fisik. Membaca Alkitab. Bagaimana dengan kita? Kita juga membaca firman Tuhan. Kita juga ikut ibadah doa malam hari ini. Apakah kita percaya kalau firman Tuhan menyatakan salah, menegur, menasehati dan seterusnya? Wah, ngosok saya suami suruh minta maaf sama istri. Kehormatan, gengsi, mungkin percaya. Itu ada orang yang percaya tetapi mempertahankan harga diri. Orang Yahudi itu adalah orang-orang yang hebat di dunia ini. Ya, dari otak, dari segala macam aspek kita lihat, dari sains, dari bisnis, dari apa, ini orang-orang yang luar biasa di dunia ini. Tetapi mereka malu demi kehormatannya. Malu kalau menerima Mesiasnya ini dikandung di keluarga tukang kayu. Apalagi dilahirkan ternyata di kandang binatang. Ini demi kehormatan mereka tidak mau. Padahal itu sudah tertulis di dalam Taurat. Tetapi mereka mengeraskan hati. Atau hatinya menjadi degil. Sekali baca, sekali beribadah, kita tidak mau percaya karena gengsi. Karena harga diri. Saudara, lama-lama hati kita ini bisa dikeraskan menjadi degil.
Ya, perasaan menjadi tumpul. Itu dibutakan oleh Allah. Ya, kita harus hati-hati dalam hal ini. Dibutakan karena harga diri. Apakah Allah jahat? Tidak. Di dalam Kisah Rasul yang terakhir, Dr. Lukas menulis, dibutakan keras ini supaya keselamatan beralih kepada bangsa-bangsa lain. Saudara dan saya malam ini dapat kemurahan jikalau bisa percaya. Jikalau kita firman Tuhan menegur, menasihati, kita cuma ya itu saya salah, saya akan memperbaiki. Tidak peduli orang ngomong apa, mau dikucil mau apa. Anak ini tidak peduli kalau mau dikucil. Dia ngomong terus terang. Tetapi orang tuanya memang belum mengalami, belum ketemu sama Yesus, belum ketemu sama Sang Firman sendiri. Dia hanya lihat kenyataan anaknya sembuh. Dia takut juga untuk berkata terus terang. Tapi gimana malam hari ini kita semua? Kalau kita tetap mempertahankan harga diri terus tidak percaya pada firman, maka di situ akhirnya Tuhan akan keraskan hati ini, dibutakan. Yang kedua, kita melihat, tolong dibacakan 2 Korintus pasal yang keempat. Tolong dibaca ayat 3 sampai 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Ya, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, waduh. yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Ya, Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. ya, Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, ya. supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, terima kasih. Ini kita lihat. Dibutakan oleh ilah akhir zaman. Apa itu ilah? Ilah itu adalah berhala-berhala yang bisa menghalangi hubungan kita dengan Allah. Pak, sudah jamnya ibadah. Kamu gak tahu ya? Toko lagi rame ini. Toko lagi rame. Nanti kalau saya tutup, kamu mau makan apa? Ada ilah. Bukan saya bilang tidak boleh bekerja. Kepada orang beriman, Tuhan malah mengatakan orang kalau beriman, dia harus bekerja, bahkan bekerja keras. Tetapi bukan diperbudak. Bukan itu menjadi ilah, bukan itu menjadi ikatan. Kehormatan, gengsi, itu juga bisa jadi ilah. Hobi bisa jadi ilah. Gara-gara hobi, bertaman, cocok tanam. Wah ini apa? Sudah waktunya baca firman, waktunya ibadah. Dia masih tetap di taman semprot, pupuk dan seterusnya. Bagus, bagus. Tetapi kalau itu terus-menerus bisa menghalangi hubungan kita dengan itu, ada ilah zaman sekarang. Sehingga tidak bisa melihat terang daripada Injil itu yang adalah pribadi Allah sendiri. Dibutakan oleh ilah-ilah ini.
Lebih mengutamakan ilah ciptaan itu daripada Allah pencipta langit bumi. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu hati-hati ya. Ini orang-orang yang matanya tidak buta, bisa melek, tetapi dia dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Kita baca satu lagi ya. Saya kasih contoh satu lagi. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat ke-11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, Benci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan ya, dan hidup di dalam kegelapan. ya, Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. ya. Kita lihat. Tolong tambahkan ayat yang ke-10. Sebaliknya, Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, ya. dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, ini. Nanti kalau saudara bandingkan dengan 1 Yohanes 4 di situ, bagaimana kita bisa mengatakan aku mengasihi Allah sedangkan kita benci saudara kita. Mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kita ngomong mengasihi dia tidak kelihatan, tetapi benci kepada saudara yang kelihatan. Jadi hati-hati. Tadi dikatakan mata itu adalah pelita tubuh. Kalau matanya gelap, seluruh tubuh gelap, termasuk hatinya ini. Hatinya ada benci, iri. Tidak senang lihat ini, tidak senang lihat itu. Hati-hati. Dibutakan ini. Benci. Sebaliknya kasih. Kalau hidup di dalam kasih, kita hidup di dalam terang, kita bisa bersekutu satu dengan yang lain. Ya. Nah, sekarang kita melihat ada orang yang buta, percaya, taat firman, menjadi terang, hidup dalam terang. Sebaliknya ada orang yang fisik tidak buta, melek, tetapi dia tidak percaya firman, apalagi mentaati firman. Dibutakan. Kita harus hati-hati di dalam hal ini. Orang ini, tadinya dia mengatakan yang mencelekkan matanya itu adalah seorang nabi. Saat Yesus menanyakan apakah dia percaya kepada anak manusia, dia tidak tahu anak manusia itu siapa. Mari tolong kita tambahkan ya, siapa anak manusia itu? Injil Yohanes pasal yang ketiga. Tolong dibacakan ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, Ya, yaitu Anak Manusia. anak manusia. Ya, percayakah engkau kepada anak manusia? Ini anak manusia. Dia tempatnya di sorga, dia turun. Dia adalah anak Allah, diutus ke dunia ini. Terus, sudah selesai tadi? 13, tolong 16 kita lompat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. nah ini, jadi ini anak manusia tadi, ini adalah anak tunggal Bapa. Terus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. nah, memperoleh hidup yang kekal. Hidup di dalam terang itulah hidup kekekalan itu. Bukan hidup di dunia ini saja. Tetapi hidup di dalam terang itu percaya firman Tuhan,
disucikan terus menerus, mentaati firman yang menyucikan, maka inilah yang mempunyai hidup kekal. Nanti saudara bandingkan dengan Injil Yohanes pasal yang 8 ayat ke-12 bahwa terang itu hidup, di dalam terang itu hidup ya. Nah, itu hidup yang kekal. Tolong tambahkan lagi ayat 36. Injil Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Nah, ya. Barang siapa tidak taat kepada Anak, Ya. ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini orang buta sejak lahirnya. Dia percaya, dia taat, dia melek, dia mempunyai hidup. Kalau saudara membaca bandingkan dengan Injil Matius pasal yang pertama, saat Yusuf bertunangan dengan Maria, mengetahui Maria sedang hamil, belum pernah berhubungan apa-apa, baru tunangan. Maka Yusuf bermaksud meninggalkan Maria secara diam-diam. Datanglah malaikat mengatakan, Yusuf, terimalah Maria sebagai istrimu, bayi dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Dia kalau lahir nanti kasih nama Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, dialah Immanuel. Ini kita lihat. Yesus datang karena kasihnya Allah pada kita yang hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam dosa. Saat Adam Hawa diusir dari Taman Eden, tidak ada persekutuan dengan terang. Hidupnya dalam gelap. Supaya siapa yang mau percaya kepada Yesus, Anak Allah, Anak manusia, Mesias, Sang Juru Selamat, Sang terang dunia itu, kita tidak perlu binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Tetapi sebaliknya kalau kita secara fisik baik-baik, tidak buta, tetapi kita tidak mau percaya, terang itu telah datang, manusia menolak karena lebih suka hidup di dalam gelap karena perbuatan mereka jahat. Tetap memelihara kejahatan dosa itu yang mungkin mengenakkan daging ini. Kita lihat. Di luar terang itu dia akan binasa. Di luar terang itu dia akan menghadapi maut, penghukuman kekal. Nah, kita lihat dari rangkaian kisah ini, kita lihat bagaimana Yesus Anak manusia tanya kepada orang buta yang sudah melek, apakah kamu tahu Anak manusia? Tidak tahu. Nah, kita lihat, walaupun dia hanya percaya Yesus itu nabi, tapi dia percaya bahwa yang berkata-kata itu adalah Yesus itu adalah Anak Allah. Dia mati menanggung dosa kesalahan kita. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu adalah pribadi Allah, firman itu adalah terang yang menyatakan kesalahan. Maka hanya ada satu, kalau kita mau percaya, iya itu saya yang salah, saya yang berdosa. Dia mati menanggung dosa kesalahan kita. Maka di situ
kita dipindahkan. Ya, kita percaya. Orang ini percaya. Dia mengalami kelahiran baru. Dibaptis. Basuh di kolam Siloam. Dibaptis, ya, sampai kepada hidup pintu tirai itu dipenuhi Roh Kudus. Hidup berjalan di dalam Roh. Di mana situ ada meja roti sajian, 2 tumpuk roti, makanan keras yang terus menerus saat kita percaya kita dikuduskan. Dikuduskan. Kita menjadi terang itu. Matanya terbuka. Mata itu pelita. Menjadi pelita emas. Semakin mendengarkan firman Tuhan, semakin percaya, semakin dikuduskan, hidup ini semakin terang. Yesus menanyakan, kenalkah kepada anak manusia? Tidak kenal. Tetapi Tuhan mau rohani kita tidak berhenti saat mengalami mujizat. Mungkin tadinya buta disembuhkan, dicelekkan. Mungkin tadinya miskin, sekarang ada pekerjaan. Mungkin tadinya sakit, sampai kepada COVID, disembuhkan. Tuhan mau rohani kita bertumbuh. Bukan berhenti, sudah dipuaskan. Yang jasmani kemudian rohaninya berhenti. Tuhan mau bahwa mata kita terus mengenal Dia dalam wujud yang sesungguhnya. Dia adalah anak manusia. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Dia akan datang kembali nanti untuk menjemput kita. Kalau kita semakin mengenal Dia, semakin mengenal Dia, maka kita melihat apa yang terjadi di dalam orang yang buta kemudian celek ini. Tadinya waktu buta dia kerjanya cuma minta-minta. Minta belas kasihan orang. Selalu minta. Habis memang tidak bisa apa-apa. Tetapi saat dia mengenal, akulah Dia yang sedang berkata-kata. Kita ulangi ya ayat yang terakhir ini. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 tadi. Tolong dibaca ayat 35 sampai 38. Diulangi ya 35 terus. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, Ya, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." bisa diajak dialog ya. Kalau kita tidak ngerti tanya, ada Roh Kudus bisa menolong kita ya. Dialah itu, katanya, "Aku percaya Tuhan." Oh, puji Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Iya. Percaya. Lalu dia sujud. Matanya semakin terbuka. Kehidupannya semakin disucikan. Matanya semakin terbuka. Semakin menjadi terang bagi dunia ini. Dia bukan lagi minta-minta, tetapi dia menyembah. Mempersembahkan hidup ini. Hanya menyembah kepada Dia. Tidak ada ilah yang lain. Tidak ada gengsi, tidak ada benci, tidak ada apa. Hanya ada melihat Allah yang begitu mengasihi manusia. Yang sudah mengangkat manusia dari lumpur dosa. Sudah
merestorasi manusia yang adalah ciptaannya Dia, ya, mengangkat kehidupannya, maka hanya ada satu sikap, menyembah Dia di dalam mezbah dupa. Kita lihat dari pintu gerbang saat menerima, percaya, lakukan, bertobat, lahir baru, sampai hidup berjalan di dalam Roh Kudus, semakin dimandikan oleh air dan firman, meja roti sajian, hidup ini semakin memancarkan, pelita itu semakin terang, karena setiap pagi digunting itu sumbu yang sudah kosong, semalam-malam sudah terbakar, itu dosa-dosa pun bersihkan semua. Minyaknya diganti baru, semakin terang sampai kita bisa menyembah Dia. Malam hari ini sebelum kita menyembah Dia, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, maka kita tahu bahwa Dia mengasihi kita. Ya, hanya Tuhan menuntut kita percaya, kita mau mentaati firman Tuhan, bukan gengsi kita, harga diri kita, dan seterusnya. Amin. Kita menyanyikan sebuah lagu, Aku Diangkatnya, Psalm 38. Dari lumpur diangkatnya, dengan lembut diangkatnya, dari gelap ke tempat terang. Syukur aku diangkatnya, dari lumpur diangkatnya, dengan lembut diangkatnya, dari gelap ke tempat terang. Syukur aku diangkatnya, dari lumpur. Saudara, mari yang bisa berlutut mau berlutut, sembahlah Dia. Dialah Sang Firman, Dialah Allah, Dialah terang. Dia mau pengenalan kita semakin hari semakin meningkat, rohani semakin meningkat, sehingga bukan lagi kerjanya cuma minta-minta, tetapi bisa memberikan, mempersembahkan dari lumpur, mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Dia yang berhak atas kehidupan kita. Amin. Yang mau berlutut silakan, yang tidak bisa mau duduk silakan, merendahkan diri untuk mempersembahkan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Ya Rabasa. Terima kasih Tuhan. Sembahlah Dia. Hanya Dia yang layak disembah.
Ampuni Tuhan, seringkali kami tidak percaya.
boleh kami mempertahankan harga diri. Terima kasih. Sucikan hati kami, kami mau tumbuh iman kami. Kami mau hidup dalam kesucian. Kami mau semakin mengenal Engkau dalam wujud yang sesungguhnya.
terima kasih. Dari lumpur diangkatnya, dengan lembut diangkatnya, dari gelap ke tempat terang. Syukur aku diangkatnya. Mari saya undang kita mau berdiri. Dari lumpur diangkatnya, dengan lembut diangkatnya, dari gelap ke tempat terang. Syukur aku diangkatnya. Dari lumpur diangkatnya, dengan lembut diangkatnya, dari gelap ke tempat terang. Syukur aku diangkatnya. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu malam hari ini. Satu kemurahan jikalau kamu boleh mengerti, kami boleh percaya, kami boleh taati, kami boleh lakukan, bahkan menyimpan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan membuat kami semakin tergairah, lebih mengasihi firman-Mu. Setiap hari kami mau bersekutu dengan pribadi-Mu. Semakin pengenalan kami kepada pribadi-Mu semakin bertumbuh seperti Engkau benar, Engkau kudus, Bapa yang sempurna. Demikian kami ingin bertumbuh rohaninya. Kami bukan lagi minta-minta, tetapi kami suka menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami yang sudah terbuka mata, yang sudah dikuduskan, kami boleh menjadi terang yang berdampak kepada keluarga, kepada orang banyak. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami alaskan doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, mempelai pria surga yang akan datang kembali. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita kembali akan tundukkan kepala. Kita akan melakukan doa syafaat dan menerima doa berkat. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau malam hari ini kami masih boleh mendengar firman-Mu, bahkan menyembah kepada Dikau. Tapi kami ingat kepada saudara kami Tuhan, di dalam jemaat Lemah Putra Johor, bahkan siapapun yang mau ikut beribadah mendengarkan firman Tuhan, yang mengalami berbagai dampak daripada pandemi ini. Tuhan, jika mereka mengalami sakit karena ini pandemi ini, bahkan mungkin ada yang mengalami dampak-dampak yang lain, soal pekerjaan, soal nikah, dan berbagai macam hal, ya. Bahkan Tuhan, masih banyak yang kami tidak mampu sebutkan satu persatu. Tetapi Engkau Allah yang mengasihi kami, yang sudah mengangkat kami dari gelap menjadi terang, yang sudah mengangkat kami dari penghukuman kekal menjadi anak-anak terang-Mu. Maka Tuhan, kami percaya saat kami dalam kesulitan seperti orang buta ini, tidak diterima, diusir, tetapi Engkau mencari. Demikian malam hari ini, Engkau mendengarkan seruan dari anak-anak-Mu yang berseru kepada Engkau dalam menghadapi berbagai multidimensi dari dampak dampak pandemi ini. Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu, dengarkanlah seruan mereka. Ampuni jika ada kesalahan. Nyatakan uluran tangan kasih-Mu menjangkau, menolong mereka semuanya, agar mereka boleh bersyukur kepada Dikau, hanya menyembah kepada Dikau, karena tahu Engkaulah Allah yang hidup, bukan Allah mati, bukan ilah-ilah ciptaan. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Demikian juga Engkau memberkati pemerintah kami, para pemimpin-pemimpin mulai pusat sampai daerah. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan dalam memikirkan agar umat-Mu, bahkan rakyat Indonesia ini boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami segera recovery Tuhan dari dampak yang sudah terjadi 1 tahun lebih, agar dengan damai sejahtera mereka bisa bersyukur. Dan bahkan jikalau Engkau berkehendak, tidak ada yang mustahil. Kami doakan agar para pejabat-pejabat ini boleh liwat terangnya anak-anak-Mu, boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Dikau juga. Terima kasih terlebih Tuhan, agar kami semua boleh tetap beribadah dengan bebas kepada Dikau. Demikian juga teman-teman di dalam sidang jemaat ini yang sedang melayani pagi hari ini. Engkau memberkati jerih lelah mereka, kesetiaan mereka yang melayani Dikau. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, bisa mendengarkan, mengikuti ibadah malam hari ini. Terimalah berkat pribadi yang ajaib, yaitu dari Allah Bapa, Anak dan Sang Putra, dan Roh Kudus dalam persekutuannya, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Diberkati Engkau di dalam aktivitas-aktivitas-Mu saat kita mengutamakan Dia. Allah menjanjikan yang lain akan ditambahkan. Itu kami percaya. Pulanglah bersama pribadi Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya.